pagi, siang, sore, malam. Hai Sobat Muda Katolik, berjumpa lagi dengan saya Andre. Dan kali ini kita masuk dalam pertemuan BKSN yang kedua. Dengan tema, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Bacaan diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Yang bercerita tentang Lazarus yang dibangkitkan. Sobat Muda Katolik, saat pandemi COVID-19 ini ada banyak teman yang kehilangan orang yang dikasihi. Ada yang kehilangan orang tua, sanak saudara, sahabat, bahkan kenalannya. Kehilangan orang terdekat membuat mereka menjadi shock, terpukul, dan terluka. Ya pasti ya, karena biasa ada orang di sebelahnya menyapa atau apapun itu, tiba-tiba nggak ada. Itu pasti rasanya kesepian. Terlebih sedihnya lagi, mereka tidak bisa menyentuh atau melihat orang yang terkasih dari dekat untuk terakhir kalinya karena protokol kesehatan. Ya, kita mah tahu lah aturan main ketika seseorang terkena COVID, dia dimakamkan secara khusus. Pertanyaannya, apakah Sobat Muda Katolik pernah merasa kehilangan? Kehilangan apa? Kehilangan ditinggal pergi oleh orang yang terkasih untuk selama-lamanya. Jika belum, mungkin nggak teman-teman merasa kehilangan misalnya hewan atau koleksi yang dikasihi? Rasanya gimana? Sedih. Iya sih, saya pernah merasa sedih juga. Kecewa, iya, karena saya mungkin tidak memberikan terbaik di saat yang terakhir. Hampa, ya, benar juga. Atau bahkan marah karena kehilangan orang dikasihi. Marah sama siapa? Sama siapa aja. Bisa sama Tuhan, sama orang tua, atau orang di sekitar kita. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan merenungkan bahwa Yesus hadir sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan. Yesus ikut merasakan kesedihan sahabat-sahabatnya yang kehilangan orang terkasih. Mari kita baca Injil Yohanes dari bab 11 ayat 1 dan 45 yang bercerita tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Pada suatu hari, Lazarus sakit. Ia tinggal di Betania. Lazarus adalah saudara Maria dan Marta. Mereka adalah sahabat Yesus. Tapi saat itu Yesus sedang berada di tempat lain yang jaraknya kira-kira 32 km dari Betania. Saya kebayang ya jauhnya ya. Ya perjalanan kurang lebih. Kalau naik motor tuh 2 jam. Cuman Yesus tuh jalan kaki, ya berarti bisa setengah hari, bisa jadi. Naik sepeda, ya 4 jaman lah. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Seperti ini. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Mereka berharap Yesus datang untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi ternyata Yesus malah menunda keberangkatannya ke Betania. Loh, kenapa? Lalu Yesus menjawab seperti ini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Kenapa ya kira-kira? Yesus seolah-olah memberi sebuah kode bahwa ia akan melakukan mujizat yang lebih besar daripada penyembuhan orang sakit. Mujizat ini dilakukan supaya kemuliaan Allah menjadi semakin nyata. Supaya lebih banyak lagi orang yang percaya pada Allah dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Setelah 2 hari, Yesus akhirnya memutuskan untuk ke Betania. Ia mengajak murid-muridnya dan berkata, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid tidak setuju dengan keputusan Yesus demi keamanan. Mereka berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Sepertinya perjalanan Yesus cukup berbahaya, tapi Yesus tetap berangkat.
Karena peristiwa ini akan menjadi peristiwa yang sangat penting. Yesus pun pergi ke Betania bersama dengan murid-muridnya. Sebelum Yesus masuk ke Betania, Marta datang ke Yesus dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Tapi Marta belum sadar bahwa Yesus juga dapat membangkitkan orang mati. Wow. Yesus pun berkata kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Ini ada kesalahpahaman yang dalam diri Marta. Ia kira Yesus bicara soal kebangkitan yang ada di akhir zaman, yaitu kebangkitan badan atau setelah kiamat. Maka Yesus pun menjawab, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Akhirnya Marta percaya kepada Yesus dan menjawab seperti ini, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia." Marta beriman penuh kepada Yesus bahwa Dialah sumber kehidupan dan kebangkitan. Setelah itu Maria pun datang menemui Yesus. Ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tersungkur di kaki Yesus, ini adalah lambang berdoa dan beribadah kepada Allah. Maria menceritakan kepada Yesus betapa sedihnya ia karena kehilangan saudara yang dikasihinya. Ia juga minta tolong kepada Yesus. Dan Yesus pun jadi bahasa kerennya, baper kali ya ketika ada dua orang wanita menangis, sahabat-sahabatnya. Dan Yesus ikut merasakan kesedihan sahabat-sahabatnya itu. Apalagi saat ia melihat kubur Lazarus, pecahlah tangisan Yesus. Yesus juga nangis. Ia sangat mengasihi Lazarus. Ia ikut sedih melihat kematian Lazarus. Lalu datanglah saat yang ditunggu-tunggu. Di depan kubur Lazarus, Yesus berkata, "Angkat batu ini." Zaman dulu, orang yang dikubur dalam gua yang ditutup dengan batu yang sangat besar. Tapi Marta berkata, "Tuhan, ia sudah sangat bau, sebab sudah 4 hari dia mati." Buat orang Yahudi, orang yang sudah 4 hari mati, rohnya sudah tidak ada lagi di dalam badannya. Yesus pun menjawab, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan akhirnya orang-orang itu pun mengangkat batu itu. Sangat berat sekali. Bisa dibayangkan mungkin 3 atau 4 orang yang angkat batu itu ya. Lalu Yesus menghadap ke atas, mengucap syukur kepada Bapanya. Katanya, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang yang berdiri sekeliling yang ada di sini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Yesus memanggil Allah sebagai Bapa untuk menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Doa Yesus ini sekali lagi menegaskan bahwa Allah yang mengutus Yesus. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Zaman dulu, orang yang mati, kaki dan tangannya akan diikat dengan kain kafan, agar tubuhnya tetap lurus. Mukanya juga ditutup oleh kain peluh, supaya mulutnya tertutup rapat. Lazarus yang sudah mati bisa keluar, sekalipun kaki dan tangannya diikat. Ini tandanya Lazarus langsung punya tenaga.
cukup kuat untuk keluar dengan kaki dan tangan yang diikat. Akhir cerita ini tutup dengan kata-kata Yesus, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Ini menunjukkan bahwa Yesus ingin Lazarus bebas dari apa yang mengikat kematiannya, supaya ia dapat pergi dan hidup normal kembali. Mujizat ini berhasil membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Sobat Muda Katolik, kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Kisah Lazarus yang dibangkitkan. Kisah ini menekankan bahwa Yesus adalah sosok yang peduli dan berbelas kasih terhadap sahabat yang mengasihi dan dikasihinya. Keluarga di Betania adalah Lazarus, Maria, dan Marta merupakan salah satu keluarga yang dikasihi Yesus. Bisa dibayangkan, teman-teman juga adalah kemungkinan menjadi salah satu keluarga yang dikasihi Yesus. Syaratnya apa? Ikutilah apa yang jadi perintah Yesus. Jangan pernah melanggar. Maka teman-teman akan menjadi salah satu keluarga yang dikasihi Yesus. Kedekatan Yesus dengan keluarga Betania membuat mereka merasa saling memiliki dan saling memahami. Yesus memahami kesedihan Marta dan Maria akibat kematian Lazarus. Tidak ada manusia di dunia ini yang siap menghadapi kehilangan orang yang terkasih. Iya sih, ketika saya kehilangan mbah saya dulu, saya merasa sangat kehilangan sekali, karena dulu biasanya pagi-pagi kalau lagi di Jogja itu pasti ada gudeg bubur, ada bubur, terus ada gudegnya, ada telurnya, ayamnya. Sekarang udah nggak ada karena ayang sudah meninggal. Dan sekali lagi, kematian adalah peristiwa yang gelap dalam hidup manusia. Yalah gelap karena kita udah nggak ada dunia lagi, kita tinggal tubuh doang, nyawa udah entah kemana. Mungkin nyawa sudah masuk ke surga. Kita terputus secara fisik dengan orang yang kita kasih. Seringkali kedekatan hati memang tidak putus, tetapi tetap saja kematian bawa kepedihan yang mendalam. Kehadiran Yesus di tengah kehilangan yang dirasakan oleh Maria dan Marta membawa penghiburan tersendiri. Yesus hadir bagikan cahaya dalam kegelapan. Inilah misi kedatangan Yesus di dunia ini, yang secara jelas dinyatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 4-5. Seperti ini. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Menarik ayatnya. Saya ulang ya sekali lagi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di Yohanes 1 ayat 4-5. Di sini Yesus ingin berkata bahwa saya, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kita adalah cahaya. Kita adalah terang yang hidup. Pertanyaannya, kalau teman kita lagi bersedih, bisa dibayangin nggak? Itu apinya sekecil apa ya? Mungkin kecil banget kali ya. Kecil, redup gitu. Kemudian apa yang terjadi ketika kita datang? Menghibur dia, maka apinya akan menjadi besar. Kita memberi semangat lagi api yang kecil untuk kembali membesar lagi. Itulah yang dimaksudkan bahwa kita adalah terang. Manusia adalah terang. Sebagai manusia, kita pasti berhadapan dengan pengalaman seperti yang dialami oleh keluarga di Betania. Namun, kita tidak boleh hanya dalam kesedihan dan kehilangan. Kenapa? Karena kita juga perlu sadar bahwa Allah juga mencintai manusia. Allah mencintai manusia. Bentuknya apa ya? Allah yang mencintai manusia nyata dalam diri Yesus. Ia tidak pernah meninggalkan kita di saat mengalami kehilangan. Yesus hadir untuk membangkitkan dan menghidupkan, baik yang sifatnya fisik, lahiriah, dan juga batin kita. Yesus hadir dalam bentuk fisik di sekitar kita, adalah teman-teman kita. Itu yang bentuk kehadiran Yesus, yang beri semangat kita lagi down, lagi bete, lagi suntuk banget, banyak tugas, PR dan sebagainya. Pasti ada orang-orang menghibur kita, entah traktir, entah apa. Fisik, lahiriah, ya secara lahir. Batin, dari hati. Cuma hati kita yang bisa merasakan penghiburan itu. Yesus yang hadir. Kasih yang Yesus lakukan bukan hanya menyangkut perasaan, melainkan juga tindakan. Ia menyadarkan kita bahwa tindakan yang kita lakukan yaitu menghibur dan hadir menemani mereka yang kehilangan.
Pastinya mengembalikan kekuatan mereka untuk bangkit lagi. Yesus meneguhkan kita bahwa rasa kehilangan tidak boleh membuat kita lupa akan Allah yang selalu hadir dalam hidup kita. Sekali lagi, saya ulangi, Yesus meneguhkan kita bahwa rasa kehilangan tidak boleh membuat kita lupa Allah yang hadir dalam hidup kita. Betapa Allah sangat baik. Allah selalu hadir dalam hidup teman-teman. Tapi di mana? Sadarilah, buat teman-teman sekali lagi adalah cahaya. Allah hadir lewat orang sekitar kita. Lewat saya, lewat orang sekitar teman-teman, bapak, ibu, om, tante, saudara-saudara, ataupun teman-teman. Dari pengalaman ini, mari kita merenungkan bersama, apakah aku pernah kehilangan orang-orang yang kukasihi? Rasanya gimana? Apakah aku sedih? Apakah aku kecewa? Ataupun marah-marah kepada Tuhan? Pernah kan teman-teman? Ketika kehilangan teman-teman marah-marah, apa ini? Ya itu ungkapan perasaan. Itu ya rasa perasaan yang bisa teman-teman ungkapkan. Apakah teman-teman menyadari bahwa Tuhan juga hadir menghiburku saat aku sedih, kecewa, dan marah karena ditangkal orang yang dikasihi? Sadar nggak sih? Bahwa sebenarnya Tuhan itu juga hadir loh. Di saat kita lagi sedih, kecewa, marah karena ditangkal orang yang dikasihi. Kehadiran mereka bisa dirasakan lewat orang terdekat dari sobat muda sekalian, yang mungkin ikut datang untuk menanyakan kabar, atau menghibur, atau bahkan menolong. Kita nggak pernah tahu. Kehadiran Tuhan itu bukan seperti dari atas turun ke bawah, ya, entar kayak tes celup, nggak kayak gitu bentuknya. Tapi ya orang di sekitar kita. Apakah aku merasa selama ini sudah menjadi sahabat bagi orang yang mengalami kehilangan seperti yang diteladankan oleh Yesus? Sudahkah aku menjadi orang yang peduli, menyapa teman-teman yang sedang bersedih, menghibur atau menolong? Misalnya aku mengucapkan duka cita ketika ada teman yang kehilangan. Kemudian aku mencoba untuk menghibur mereka ataupun menolong. Mari kita renungkan bersama. Tapi ini ada satu hal nih yang menarik. Sekarang teman-teman silakan ambil handphone teman-teman, buka phonebooknya, lalu pilih 7 orang. Sekali lagi, 7 orang yang tidak pernah teman-teman sapa, atau tidak pernah chatting, atau tidak pernah ngobrol, atau tidak pernah telepon. Pilih 7 orang yang jarang atau bahkan tidak pernah disapa. Bisa karena memang kesibukan, bisa karena marahan, ataupun hal yang lain sebagainya. Pilih 7 orang. Siapa aja boleh. Sudah? Nah, selama seminggu ke depan, coba teman-teman menyapa mereka satu persatu. Tanyakan kabar mereka. Beri semangat dan dukungan kepada mereka. Misalnya, hai apa kabar? Kita nggak pernah tahu loh. Ini ada satu pengalaman dari saya. Setiap pagi ketika saya bangun, saya mempunyai spirit atau semangat bahwa hari ini saya harus membuat 1 orang tersenyum. Bayangkan, 1 orang tersenyum. Gimana caranya? Simple. Ketika saya selesai untuk berangkat ke kampus, ketika pertama kali pagi hari saya ketemu dengan satpam yang ada di depan, saya akan menyapa, selamat pagi Pak, dengan senyuman. Tapi nggak juga sih sekarang karena pakai masker, ya kan pakai masker, selamat pagi Pak. Dari suara kedengeran bahwa kita sedang tersenyum. Kita nggak tahu satpam itu mungkin lagi nunduk atau lagi menjaga atau lagi apa, dia akan menyapa, oh selamat pagi Pak, dia akan membalas dan menyapa kita, tentunya dengan senyuman. Nggak mungkin, selamat pagi Pak, nggak mungkin kayak gitu. Biasanya dia akan membalas dengan senyuman juga. Itulah senyuman pertama yang saya berikan kepada orang yang saya temui. Tetapi di hari itu saya bertemu dengan banyak orang, bisa mahasiswa, bisa siswa, bisa OB, bisa teman-teman sekantor, ataupun orang-orang yang saya temui di sekitar saya. Saya sapa dengan senyum.
Itu hal sederhana. Kita nggak tahu kondisi mereka saat itu, mungkin sedang bete, banyak pikiran, ataupun lagi banyak tugas. Apa aja kalau kita sapa dia kan, "Hai, selamat pagi, hai, pagi." Padahal dia lagi sedih, pasti dia kan tersenyum. Itu api kecil yang kita kasih. Kita punya api yang besar, kita bagikan api itu untuk orang lain. Bisa dibayangkan kan? Seberapa besar kekuatan api itu untuk menyemangati orang lain. Semoga dalam pertemuan BKSN yang kedua ini, sobat muda bisa meneladani Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan. Selamat mencoba, berkah dalam. Yeah.